memperbaiki umat. Yang diperbaiki pertama kali tentang akidahnya. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad juga, bahwa yang dikatakan ghuraba yaitu alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka orang-orang yang memperbaiki umat ini di saat umat ini sudah rusak. Di saat umat ini sudah rusak. Yang pertama kali kalau kita ingin memperbaiki rusaknya umat ini, bobroknya umat ini, ya mulai dari akidah. Kalau kita lihat umat Islam yang ada ini memang sudah rusak. Semua sudah rusak. Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang muamalah sudah rusak. Nah, memperbaikinya dari mana kita mulai? Memperbaiki dari akidah. Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mulai pertama kali dakwah, itu masyarakat jahiliyah jelas rusak. Ya, mereka tiap hari minum khamr, tiap hari mereka berzina, tiap hari mereka berjudi, mereka makan bangkai, mereka memutuskan tali silaturahmi, mereka durhaka kepada orang tuanya dan yang lainnya. Mereka menyembah patung dan segala macam. Tapi Rasulullah SAW ketika pertama kali dakwah, yang diperbaiki oleh Rasulullah tentang akidahnya, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kepada Allah. Jadi ahlu sunnah ini memperbaiki akidah umat pertama kali. Jadi akidah bukan soal ekonominya, bukan soal politiknya, bukan soal akhlaknya, yang lainnya. Akidah lebih dahulu. Kalau akidah ini baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Akidah dulu, sampai akidah ini menghunjam dalam hati setiap muslim dan muslimah. Akidah yang hak ini, akidah yang benar, akidah salaf ini. Jadi harus kita ajarkan tentang akidah yang benar, kita pahamkan tentang akidah yang benar kepada umat ini. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW selama 23 tahun. Yang juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Memulai dakwah itu dengan menanamkan akidah yang hak, memperbaiki yang pertama kali yaitu akidah yang hak. Jadi diperbaiki yang sudah rusak, akidahnya diperbaiki. Maka mereka ketika mendakwakan dakwah ini dianggap asing oleh orang, gharib, dianggap asing oleh masyarakat, dianggap asing. Tapi tetap kita harus jalan mendakwakan dakwah ini. Dan ini dakwah yang hak yang harus kita sampaikan kepada umat. Sekarang kita masuk kepada kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Jadi sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Jadi Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Kalau dua ini Al-Quran dan Sunnah, tetap kita harus pegang selamanya dan kita mengikuti ijma' salafus saleh. Nah, ijma' salaf ini dijadikan sebagai sumber akidah karena Nabi SAW bersabda, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Para sahabat mereka tidak pernah berkumpul dalam kesesatan. Ijma'nya mereka, ijma'nya sahabat ma'sum. Ijma'nya mereka ma'sum, tapi individu mereka tidak ma'sum. Ijma'nya ma'sum. Sebab Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi umat ini tidak akan berkumpul di kesesatan, yaitu para sahabat. Jadi ijma' sahabat kita pegang, Al-Quran wa Sunnah dan ijma' salafus saleh. Kemudian yang kedua, yang sering dipakai cuma dua saja ya, yang sering dipakai Al-Quran dan
sunnah, tapi ijma'nya ditinggalkan. Al-Quran was sunnah dan ijma' salafus salih. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima meskipun sifatnya ahad. Jadi setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib kita terima meskipun sifatnya ahad. Jadi hadis menurut sampainya itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir itu bilangannya banyak, sedangkan ahad itu bisa dihitung bilangannya. Artinya tidak sampai ke derajat mutawatir. Nah, ada kelompok yang mereka kalau hadis itu ahad mereka tidak terima yang berkaitan tentang akidah. Ya asalnya dari Mu'tazilah. Karena mereka mendahulukan akal atas wahyu. Nah, pemahaman mereka ini sesat. Kalau ditolak hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akidah, sekian banyak hadis yang mereka tolak nantinya. Sedangkan ulama sunnah menjelaskan bahwa sunnah Nabi yang sahih wajib kita terima. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan apakah itu ahad atau mutawatir. Pokoknya yang datang dari Nabi kita wajib terima. Apakah cuma satu riwayat atau dua riwayat tidak sampai derajat mutawatir, tetap wajib kita terima selama riwayat itu sahih. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang, selama itu sahih wajib kita terima. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam kita belajar, dalam kita mengambil dalil, dalam kita menggunakan dalil. Kemudian yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta melihat arti bahasa Arab. Kalau sudah benar tidak lagi melihat sisi bahasanya. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian setelah itu baru melihat kepada bahasa, atau ditambah lagi dengan tabi'ut tabi'in baru melihat kepada bahasa. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Jadi rujukan dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, yang pertama nas. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Quran, atau Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah Nabi yang sahih, atau dijelaskan dengan penjelasan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian baru tabi'in, baru kembali kepada bahasa Arab. Yang ketiga ini kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Dalam memahami Al-Quran was Sunnah kita harus mengikuti pemahaman salaf, karena mereka yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Karena Nabi menyuruh kita untuk mengikuti mereka, dan Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan Allah akan masukkan ke surga. Jadi orang-orang yang sesudahnya mengikuti para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, maka mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh. Mereka yang lebih faham tentang Al-Quran, mereka yang lebih faham tentang sunnah dari orang-orang yang belakangan. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman salaf.
Dan rujukan kita demikian. Sebab kalau diberikan peluang setiap orang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menurut ra'yunya, kalau kita kembali kepada ustadz aja, ustadz, bukan orang awam, ustadz aja. Kalau 1000 ustadz, 1000 da'i, berarti 1000 pemahaman. Yang bingung siapa? Umat. Gimana 1000 pemahaman? Ngikut yang mana? Tapi kalau ini sudah jelas, mengikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Yang kita diperintahkan mengikuti jejak mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Jadi yang ketiga ini harus demikian dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, harus mengikuti pemahaman salaf. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak mengadakan yang baru dalam agama ini. Jadi Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi ada orang menambah-nambah. Sudah cukup sempurna Islam ini. Kewajiban kita untuk ittiba. Dan Nabi sudah jelaskan semuanya. Apalagi bicara soal masalah akidah, masalah manhaj, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Masalah buang air aja Nabi jelaskan. Ketika Salman radhiyallahu anhu ditanya oleh orang-orang musyrik, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu? Dijawab oleh Salman, ajal, iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai tentang tata cara buang air, tentang adab-adab buang air, diajarkan oleh Rasulullah. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau tentang adab buang air diajarkan, tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang masalah akidah. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang masalah manhaj, tidak mungkin. Ini soal keyakinan, soal prinsip hidup, soal selamat dan tidaknya dunia dan akhirat, soal diterima dan tidaknya amal. Nggak mungkin Nabi tidak ajarkan masalah akidah. Nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang prinsip akidah, tentang tauhid, tentang manhaj. Tidak mungkin Nabi tidak ajarkan. Nabi sudah ajarkan semuanya. Islam ini sudah sempurna.